Halo, apa kabar? Kabar baik selalu saya harapkan dari kalian semua. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya membaca buku yang berjudul Bersyukur Tanpa Libur di podcast Lila Bercerita. Buku ini konon adalah remah-remah dari kisah budayawan, jurnalis, penulis, kritikus Arswendo Atmowiloto. Kisah-kisah tentang kesehariannya dari mulai beliau kecil hingga dewasa, tentang bagaimana susahnya memiliki mesin tik pertama, kemudian betapa menariknya memiliki orang tua ganda, serta pernak-pernik hidupnya selama di penjara. Well, saya belum menyelesaikan membaca buku ini ketika menulis skrip podcast karena saya nggak ingin kehilangan mood haru biru saya tentang buku ini. Tapi beberapa jam yang lalu saya sudah selesai nih buku. Saya biasanya kepikiran menulis review atau skrip untuk podcast ketika membaca atau menonton film. Tapi ketika selesai dan sudah tenggelam dengan bacaan lain atau tontonan lain, biasanya jadi hilang mood. Payah ya. Sedikit tentang buku yang terbit bulan Januari 2021 ini, seperti yang saya bilang tadi, adalah tentang masa kecil Arswendo. Saya panggil Bang Wendo aja ya. Saya kenal nama yang bagi banyak orang susah nyebutnya ini sejak entah kapan ya. Yang saya ingat ketika bapak saya masih ada, beliau banyak memberi akses bacaan pada kami anak-anaknya, majalah anak-anak dan juga koran. Tapi ketika kami beranjak remaja, majalah anak-anak itu dihentikan, salah satu atau dua ya waktu itu, dan yang tertinggal hanya majalah Bobo saja. Rekan sekantor bapak saya ada yang berlangganan majalah Hai waktu itu. Entah kenapa bapak memilih meminjamkan majalah itu untuk kami, bukannya mengganti beberapa majalah anak-anak yang sudah dihentikan dengan majalah Hai. Ya, tapi biar bagaimanapun, saya mengenal nama Bang Wendo ini dari majalah Hai ini. Bertahun kemudian ketika tabloid menjamur di negeri ini, ibu saya berlangganan Monitor, majalah yang dibidangi oleh Bang Wendo. Tabloid ini sebegitu menariknya hingga ketika Monitor ini terkena kasus, terutama pada Bang Wendonya, dan otomatis tabloid ini terhenti, kami sekeluarga mencari tabloid lain yang setara dengan Monitor ini sedikit sulit. Tapi akhirnya nemu juga sih tabloid Bintang, dan ternyata Bang Wendo juga berdiri di balik para redakturnya di situ. Nah, ketika saya membaca buku Bersyukur Tanpa Libur ini, saya menyadari betapa piawai Bang Wendo dalam membidani sebuah majalah atau tabloid. Oh ya, ini adalah salah satu buku non-fiksi yang terus terang sangat jarang saya baca. Mungkin karena serupa biografi ya, dan sebagian adalah kisah-kisah tentang Bang Wendo yang kiprah majalah dan tabloidnya pernah begitu saya akrabi. Jadi asik banget lah saya bacanya. Saya mau cerita ulang dari cerita-cerita unik milik Bang Wendo ini aja ya. Cerita yang menurut saya hanya beliau yang mengalami sekaligus mampu menuliskannya dan melihat sisi positif dari suatu keadaan yang bagi orang lain, terutama saya, kayaknya nggak ada bagus-bagusnya. Bang Wendo ini pernah memiliki seekor anjing yang diberi nama indah sekali. Nama siapapun kayaknya kalah dengan nama anjingnya, yaitu Jili Azeli Baijani dengan gelar Ratu Ayu Bawah Langit. Keren banget. Kalau saya dikasih nama sedemikian cantik, saya takut bakal sakit-sakitan dan harus ganti nama. Dan itu harus mengadakan selamatan 2 kali, ya nggak sih? Nama Jili ini diambil dari tokoh antagonis telenovela yang pernah booming berjudul Return to Eden. Saya nggak nonton sih waktu itu. Nonton, tapi nggak hafal satu persatu. Sifat Jili yang nakal ini mirip banget dengan sifat menyebalkan tokoh di telenovela tersebut, ya si Jili itu tadi. Meski nakal, Jili sangat disayang oleh Bang Wendo. Ia menemani sang penulis saat bekerja di pagi, siang, dan malam, dan
harus ada satu bagian tubuhnya yang saling menempel satu sama lain untuk mengetahui keberadaan masing-masing. Sweet banget ya si Jili ini. Saya hampir nangis waktu cerita si Jili ini mati. Bang Wendo ini sangat beruntung memiliki orang tua ganda ketika masih kecil. Namanya yaitu Mbok D dan Pak D Setro yang merupakan orang tua keduanya. Dan mereka ini sangat berpengaruh pada masa depan karir Bang Wendo. Memiliki dua ibu ini, beliau pernah tuangkan dalam novelnya berjudul Dua Ibu. Saya belum baca, nanti saya cari deh. Saya nggak tahu jika Bang Wendo ini cukup lihai dalam bermain wayang. Pak D Setro sempat membuatkan puluhan wayang dari kertas, dan Bang Wendo ini yang memainkannya. Kadang bermain dengan cerita yang sudah lazim diketahui banyak orang, tapi ada kalanya ceritanya ia ciptakan sendiri. Ini yang sangat berperan pada karir menulisnya di masa depan. Dan uniknya, baru duduk di bangku SD, Bang Wendo ini sudah menerima tanggapan wayang teman-temannya. Acara sunatan, mungkin ulang tahun, dan lain-lainnya. Musiknya ia ciptakan sendiri dengan mulut. Macam akapela gitu kali ya. Keren. Sebagai seorang penulis, Bang Wendo pernah mengharapkan memiliki mesin tik. Saat itu beliau mengumpulkan rupiah demi memiliki satu mesin tik. Ia menabung bersama istrinya yang seorang penjahit, dan ketika akhirnya beliau mendapatkan mesin tik pertamanya, rasanya saya ikut seneng gitu loh. Sebelumnya, tanpa mesin tik saja, nama Arswendo sudah begitu dikenal lewat karya-karyanya di banyak surat kabar. Meski dengan mesin tik pinjaman di tempatnya ia bekerja waktu itu. Ia sangat produktif dengan karya-karyanya. Bagaimana dengan hadirnya satu mesin tik baru milik pribadinya pula? Wah, gak terhenti tuh daya kreatifnya. Membaca ini saya merasa malu sendiri. Sebelumnya saya berpikir bakal banyak menulis blog atau menulis apa sajalah seperti skrip podcast ini. Jika saya memiliki gawai yang mendukung penulis seperti Microsoft ya, apa saja lah pokoknya softwarenya. Tapi ketika akhirnya saya memilikinya, saya masih berpikir lebih enak jika saya memiliki tablet dengan layar yang lebih lebar dan keyboard yang lebih besar. Padahal saya sudah punya laptop, tapi laptop itu kayaknya kan nggak bisa terlalu mobile, nggak seperti HP atau tablet ya kan. Ketika akhirnya saya memiliki satu tablet, saya masih berharap melengkapinya dengan keyboard Bluetooth hingga tak perlu diganggu dengan autocorrect yang kadang membantu tapi kadang juga ngeselin. Ketika saya memiliki Bluetooth keyboard yang saya idamkan, nah ide menulis blog datang ketika keyboard terselip entah di mana. Alasan lagi. Akhirnya nanti aja deh kalau keyboardnya lagi ada di deket-deket sini. Ketika nanti itu tiba waktunya, mood telah hilang entah kemana. Ya ampun, gak heran sampai setua gini saya gak ada pencapaian apa-apa. Itu pasti karena saya sering libur rasa bersyukurnya. Aduh, malu. Salah satu kesaksian seorang temannya ketika Bang Wendo masih hidup adalah ketakjubannya pada daya kreatifnya. Bayangkan, si teman ini datang untuk mewawancarai Bang Wendo yang saat itu tengah sibuk dengan 2 komputer dan 1 mesin tiknya. Wawancara pun dilakukan di tengah ia sibuk menulis di 3 alat tersebut. Dan ketika wawancara selesai, selesai juga naskah di 3 mesin tersebut. Gila gak sih? Bagaimana mungkin ia membagi otaknya menjadi paling tidak 4 hal berbeda di saat yang bersamaan? Orang-orang percaya bahwa yang memiliki kemampuan multitask adalah sebagian besar wanita. Nah, apakah Bang Wendo ini memiliki gen banyak wanita atau sedikit wanita? Kalau saya yang sedang menulis diajak ngobrol, wah bakal keterusan menjadi gibah. Ada banyak nama-nama populer yang menuliskan kenangan mereka terhadap Bang Wendo ini. Ada nama seperti Salman Aristo yang saya yakin mungkin Anda ada yang kenal juga.
sebagai penulis naskah karya-karya seperti Garuda di Dadaku, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Sang Penari, dan masih banyak lagi. Juga ada nama Hilman Hariwijaya yang dikenal dengan Lupus dengan permet karetnya. Yang waktu itu ternyata si Hilman ini ketemu dengan Bang Wendo saat dia masih SMP. Wah. Dan langsung dijadikan role model oleh si Hilman. Ada lagi nama besar Leila Eskudori yang ternyata mulai menulis saat masih duduk di bangku SMP. Wah, nama populer itu benar-benar mereka dapatkan secara perjuangan yang gak habis-habis yang dimulai dari saat mereka masih muda. Dan tentu saja karena mereka juga mempunyai talenta dan dukungan dari orang sekitar. Dan Bang Wendo ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang memberi dukungan kepada mereka. Beruntung sekali ya mereka, bersyukur banget bisa bertemu dengan seorang mentor seperti beliau. Buku ini tersusun menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kisah-kisah berupa catatan-catatan kecil yang tersebar dalam komputernya di folder My Document. My Document ini bukannya folder DC ya? Wah, gawat banget kalau sewaktu-waktu ada masalah dengan komputernya. Untunglah catatan-catatan kecil ini bisa dinikmati, sudah bisa dinikmati berupa buku berjudul Bersyukur Tanpa Libur. Bagian keduanya adalah kenangan-kenangan orang-orang yang terdekat dengan beliau atau yang pernah dekat dengan beliau. Mulai dari keluarga, yaitu anak istri, cucu, hingga menantu, dan tentu saja rekan-rekan kerjanya dulu. Dulu, setelah kasus Monitor, keluarga saya sempat mencapnya sebagai sosok arogan yang meletakkan namanya sebagai nama yang lebih populer dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tapi audiens dari hasil survei itu kan sangat random ya. Dan apakah hasilnya memang betul-betul demikian atau ada skenario lain? Wah, nggak tahu deh. Yang jelas, saya sangat menikmati buku-bukunya yang beliau tulis selama di penjara, seperti Menghitung Hari 1 dan 2. Saya nggak bakal tahu ada kisah tato di sandal alih-alih di tubuhnya, karena Bang Wendo ini ternyata takut melihat jarum tatonya. Dan di bagian akhir ada nama orang nomor 1 di negeri kita saat ini, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Gak heran sih karena Bang Wendo ini lahir dan besar di Solo. Tentu saja kiprah awalnya pasti dimulai di Solo. Ada banyak quote yang sederhana tapi cukup nampol buat saya, seperti Bapak selalu menyalakan lilin daripada memaki kegelapan. Biasanya kalau listrik mati itu kan kita misuh-misuh dulu ya, lupa kalau sebenarnya bisa saja problem diatasi dengan nyalain lampu emergency atau menyalakan lilin begitu saja. Satu lagi sebagai penutup podcast saya ini, kalau berbuat jahat lebih baik bertobat meskipun tidak menyesal daripada menyesal tapi tidak bertobat. Ini quote yang dia dapatkan ketika dia masih di penjara. Buku ini sudah tersedia di toko buku dan tersedia versi digitalnya di Gramedia Digital. Nah, buat kalian yang sudah berlangganan bisa diunduh di situ ya. Ada banyak kisah-kisah lain yang tak kalah menakjubkan dari sosok Arswendo Atmowiloto di bukunya Bersyukur Tanpa Libur ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ikuti terus podcast Lila Bercerita setiap Senin dan Kamis. Jangan lupa untuk terus bahagia. See you when I see you.